Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Ismawati Aisyah SAG MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Muhammadiyah Purworejo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini saya bacakan susunan acara pengajian keluarga guru dan karyawan SMA Muhammadiyah Purworejo. Sampailah kita pada acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang terhormat Ibu Ismawati, Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Purworejo, yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Mahfud serta keluarga, yang kami hormati pula para bapak dan ibu hadirin, bapak ibu guru-guru SMA Muhammadiyah Purworejo. Yang pertama, mari tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya yang tidak pernah putus. Karena kalau nikmatnya sudah putus, kita sudah wassalam, kita sudah tidak di sini. Tapi kalau kita masih di sini, maka insya Allah nikmatnya akan selalu ada, rezeki akan selalu ada. Maka mari minimal kita memuji Allah bersama, bersyukur, bertahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tidak henti-hentinya kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam untuk uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami diminta oleh Pak Mahfud untuk menyampaikan materi tentang makna dan manfaat silaturahim. Makna dan manfaat silaturahim. Silaturahim itu berasal dari bahasa Arab gabungan dua kata, silatu dan ar-rahim. Ketika digabung menjadi silaturahim, itu namanya mudhaf ilaihi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab. Silatu itu secara bahasa menyambung, menghubungkan. Jadi makna silatu itu
menyambung, menghubungkan gitu. Kemudian ar-rahim, makna sebenarnya adalah ar-rahim itu rahim. Makna sebenarnya, tapi kemudian digunakan juga untuk menyebut saudara-saudara yang sedarah, yang serahim di satu ibu. Kemudian secara istilah syar'i, silaturahim adalah menyambung kerabat yang sedarah, sebapak dan seibu. Itu makna aslinya. Jadi makna aslinya menyambung silaturahim itu menyambung kekerabatan persaudaraan yang seayah seibu. Itu makna aslinya. Tapi kemudian di Indonesia ada sedikit perluasan. Meskipun tidak seayah seibu atau tidak ada hubungan darah, kadang disebut bersilaturahim. Padahal cuma mengunjungi biasa. Tapi itu tidak mengapa. Tapi inti sebenarnya yang paling ditekankan untuk menyambung silaturahim adalah kerabat yang memang masih ada hubungan darah. Misalkan kita begitu berarti menyambung kepada bapak ibu, kakek nenek, pak lek bule, pak de, bude. Pokoknya semua saudara bapak, baik yang ke atas maupun yang turun. Begitu juga semua saudara ibu, baik yang ke atas maupun yang turun. Itu yang disebut sedarah atau ar-rahim atau mahram, tidak boleh dinikahi. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silaturahim itu ternyata kebiasaan baik yang pernah dilakukan, yang biasa dilakukan oleh Nabi bahkan sebelum Nabi itu diutus menjadi Rasul. Maksudnya itu kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun ketika itu belum mendapat wahyu. Pasangan suami istri apabila Cerai. Bukan, apabila melakukan hubungan suami istri apakah berpahala? Berpahala. Maka Nabi menjawab dengan pertanyaan sebaliknya. Apakah kalau melakukannya dengan bukan pasangan yang halal apakah berdosa? Berdosa. Maka kalau dengan yang haram berdosa, maka dengan yang halal berpahala. Begitu juga silaturahim. Kalau memutusnya dapat ancaman neraka, maka yang menyambung pasti berpahala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu yang memutuskan tali silaturahim, yang memutuskan kekerabatan. Bahkan Allah mengancam laknat bagi orang yang sengaja memutus tali silaturahim. Allah mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dikatakan wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian putuskan hubungan rahim-rahim kalian. Kalian putuskan hubungan kerabat-kerabat kalian. Kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah yang Allah laknat dan Allah jadikan mereka tuli dan buta dan mata mereka buta. Tapi ancamannya adalah dikata ulaikal ladzi la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada maksiat atau pelanggaran yang disebutkan ancamannya, itu berarti dosa besar. Bagaimana yang kami sampaikan hari Rabu kemarin di SMA Muhammadiyah Purja. Kemudian adapun dalil-dalil dari hadis, di antaranya adalah Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim.
Allah jadikan menyambung tali silaturahim sebagai tanda seorang beriman. Karena Nabi katakan, barang siapa yang beriman dia harus menyambung. Maka kalau ada seseorang yang tidak memperhatikan kerabatnya, mungkin kerabat kita ada kebutuhan khusus, kemudian kita alhamdulillah rezekinya ada kelapangan, kok kemudian sengaja tidak mau membantu, dikhawatirkan itu termasuk jatuh ke dalam memutus kekerabatan atau persaudaraan. Atau yang sebaliknya, kalau kerabat kita yang memutus, tidak menyapa atau kemudian tidak membantu, dimintai pertolongan tidak mau, intinya tidak bermuamalah dengan baik dengan kita, maka kita juga tidak boleh berbuat sama begitu kepada mereka. Karena kalau kita membalas dengan perbuatan yang sama, kita akan jatuh kepada perbuatan yang sama, yaitu memutus. Tapi harusnya kita menyambung, kita yang mendatanginya. Bahkan kalau mendapat perlakuan buruk, tetap harus kita bersabar. Kalau kok diusir pas datang ke rumahnya nggak apa-apa, berarti harus pulang. Tapi kita sudah punya niat baik, begitu. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, di antara tanda seorang yang beriman itu menyambung silaturahim. Yang paling inti dengan kerabat intinya dulu, keluarga intinya, saudara intinya, baru kemudian melebar kepada Keluarga suami. yang lain, pada teman kerja, kepada yang lainnya, begitu. Kemudian dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka nanti silaturahim atau rahimnya itu nanti akan bersaksi kepada Allah, akan menyambung juga. Tapi barang siapa yang memutus, nanti dia juga akan menjadi saksi bahwa dulu di dunia si fulan sengaja tidak menyambung kekerabatan. Jadi kalau kita bertanya apa hukumnya? Hukumnya wajib. Karena yang tidak menyambung dapat ancaman, yang memutus dapat ancaman, maka hukumnya wajib. Kemudian apa keutamaan silaturahim? Yang pertama adalah sebab keberkahan umur dan rezeki. Jadi salah satu keutamaan silaturahim adalah menjadi sebab keberkahan umur dan rezeki. Dan ini yang mengatakan Nabi kita. Jadi kita harus percaya. Nabi mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bahkan kita hari ini yang mungkin bukan kerabat intinya Pak Mahfud, ketika silaturahim datang begitu, sudah dapat rezeki kan, dilihat di depan Bapak Ibu ini semua rezeki. Makan siang gratis hari ini. Ada bagian siang. Masya Allah. Masjid gratis, ini semua bentuk rezeki dari Allah. Itu. Dan kita tinggal makan saja. Ini contoh. Atau contoh lain, misalkan seseorang berkumpul begini, nanti akan ada tukar informasi. Kemudian yang mungkin belum dapat pekerjaan akan dapat informasi dan sebagainya. Semua akan saling membantu. Kemudian umurnya berkah karena apa? Jalan-jalan sehat. Hatinya sehat, tidak di rumah terus, ada refreshing. Atau apa? Atau
healing tipis-tipis. Iya. Tapi yang termasuk menjadi faktor penentu kesehatan kita itu hati kita masing-masing. Jadi misal kita main ke rumah seseorang, kemudian melihat rumahnya lebih bagus dari kita, maka kita apa? Pengen. Ikut bahagia, bersyukur, kemudian mendoakan keberkahan. Kalau kita mendoakan keberkahan, malaikat akan mendoakan. Atau kalau dapat saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita akan mensyukurinya. Itu semua kembali ke hati. Tapi hati-hati kalau malah hati kita kemudian nanti ada unsur rasa iri dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi sumber penyakit. Karena dikatakan dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, apabila itu sehat maka akan sehat. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau segumpal darah itu sehat, nanti semua anggota tubuh akan sehat. Jadi perbuatannya sehat, badannya sehat, omongannya juga sehat. Begitu. Tapi kalau hatinya sakit, nanti perbuatannya, omongannya, bahkan bisa sampai tubuhnya sakit-sakitan. Itu yang pertama. Jadi keutamaan yang pertama adalah keberkahan, umur dan rezeki. Yang kedua, mendapat pahala. Jadi seseorang yang menyambung tali silaturahim mendapat pahala. Dan yang dikatakan menyambung itu bukan yang membalas kebaikan saudaranya, tapi bahkan saudaranya yang bisa dikatakan jahat dengan kita atau apa istilahnya itu, tidak serawung baik, tapi kita sambung. Nah, itu yang disebut menyambung, dan itu berpahala. Yang berikutnya menjadi sebab masuk surga. Kita semua pasti ingin masuk surga. Banyak sekali pintu-pintu atau amalan yang menyebabkan kepada surga. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahim. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam. At'imut ta'am, dan berilah makan. Nah, boleh jadi hadis ini hari ini sudah lebih dahulu diamalkan oleh Pak Mahfud, menyebarkan salam. At'imut ta'am, memberi makan. Wasalul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah ketika malam hari, ketika orang-orang sedang tidur. Kalau kita bisa 4 ini, kata Nabi, tadkhulul jannata bis salam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, Apa tadi sholat malam? nanti silahkan Bapak Ibu bisa berlomba-lomba untuk saling menyebarkan salam. Masuk kelas, assalamualaikum. Masuk kantor, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan, kalian akan saling mencintai. Maksudnya mencintai itu tidak bermusuhan, kemudian akrab. Yaitu apa? Menyebarkan salam. Afsus salam bainakum. Kalau santri-santri di pondok dulu ketemu ustaz di lorong ke masjid itu salam, assalamualaikum. Gitu aja sambil ketemu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, lanjut. Jadi bukan diam-diam. Kalau kita kadang ketemu di jalan, mungkin di halaman sekolah masih diam-diam. Oh, ya. Nanti bisa salam saja, assalamualaikum. Bahkan para sahabat itu ketika jalan bareng, kemudian ada pohon yang memisahkan mereka, satu lewat sisi kanan, satu lewat sisi kiri, nanti ketemu lagi salam, assalamualaikum. Dan salam berisi doa. Jadi apa tadi? Silaturahim salah satu penyebab seseorang dimudahkan masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, sebarkanlah salam, berilah makan.
kemudian sambung silaturahim, dan sholat malam. Nah, boleh jadi 4 ini sudah diborong oleh Pak Mahfud, nanti kita harus berlomba-lomba memborong juga. Kalau lagu yang pernah ngetren apa itu? Tombo Ati, Sulis. ada 5 perkaranya kan? Itu kayaknya mungkin lagunya para wali songo mungkin ya. Hanya diviralkan oleh mungkin Sulis, oleh Opi dan sebagainya. Kalau itu bukan hadis, tapi itu nasihat para ulama. Misalkan maca Quran lan maknani, zikir wengi ingkang suwe, Poso. puasa, apalagi kanca wong kang soleh kumpulono, itu nasihat para ulama. Tapi kalau ini lebih kuat dari itu, karena ini Nabi yang mengatakan, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, kekerabatan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Yang berikutnya, menyambung silaturahim, kemudian memberikan hadiah atau bantuan kepada kerabat inti, itu pahalanya double. Kalau kita bersedekah membantu orang lain, bukan kerabat, bukan saudara inti, itu hanya sedekah biasa namanya, berpahala sedekah. Tapi kalau ada misalkan adik kandung yang perlu dibantu, atau kakak kandung yang perlu dibantu, atau Pak Le, ketika kita membantu mereka itu dapat 2 pahala, namanya pahala sedekah dan pahala silah. Pahala sedekah itu pahala membantu, dan pahala menyambung kekerabatan. Kalau para ulama mengatakan silaturahim itu bentuknya bebas kembali kepada urf masing-masing. Ada yang mungkin memberikan hadiah kecil-kecilan, membantu di urusan tertentu, mengunjunginya, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, di antara yang telah turun-temurun itu ziarah ketika Idul Fitri, mengunjungi kerabat-kerabat. Itu bagian dari menyambung silaturahim. Nah, kalau Bapak Ibu guru begini, apa itu namanya? Boleh diberi nama silaturahim, tapi maknanya secara makna umum gitu, secara makna bahasa. Tapi kalau secara makna yang khusus, makna yang sebenarnya itu untuk kerabat yang memang sedara. Yang memang sedara, ada hubungan rahim, hubungan darah bapak ibu. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah silaturahim itu menjadikan hubungan semakin harmonis, akan menghilangkan sekat-sekat yang ada, menjadi lebih akrab. Yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya adalah menjadikan seseorang yang menyambung, yang datang menyambung, entah memberi bantuan, entah memberikan hadiah, mengunjungi begitu, akan lebih terhormat di antara semua anggota keluarga. Itulah keutamaan silaturahim. Jadi saya ulang sebelum saya akhiri, nggak panjang-panjang. Tadi apa? Makna intinya adalah itu untuk anggota keluarga yang sedara. Ya. Tapi sekarang ada perluasan, jadi kadang mengunjungi saudara yang agak jauh, yang bukan mahram, kadang disebut silaturahim. Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Kemudian apa hukumnya dengan kerabat atau rahim yang memang itu saudara? Hukumnya wajib disambung, jangan sampai putus. Bahkan kalau bermusuhan begitu, segera minta maaf dan kembali baik. Jangan sampai diam-diaman lebih dari 3 malam. Kalau diam-diamannya karena masalah.
Tapi kalau memang karena jarak jauh, kemudian tidak ngobrol, tidak komunikasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau karena masalah kemudian dibiarkan begitu, nanti semakin lama akan semakin susah untuk mencairkan suasana atau mencairkan kekerabatan lagi. Jadi hukumnya wajib. Kemudian keutamaannya tadi banyak, memudahkan seseorang masuk surga, di antara tanda keimanan, memperbanyak keberkahan rezeki dan umur. Kemudian apabila sedekah dengan kerabat itu pahalanya double, sedekah dan silaturahim. Kalau dengan orang umum hanya sedekah saja, kemudian akan menjadikan hubungan semakin harmonis. Dan yang terakhir, seorang yang menyambung akan lebih terhormat, akan lebih berwibawa di hadapan semua anggota keluarganya. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan, bahwa silaturahim dengan keluarga inti itu wajib, kita tidak boleh memutusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.